Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuhriyah dari kelas 10 Tata Boga 1. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Fungsi Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Kedua ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Salah satu fungsi hadis yang paling utama adalah memperjelas isi di dalam Al-Quran. 3 ada ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Fungsi ijtihad yang pertama ada fungsi ar-ruzu, kedua fungsi al-ihya atau kehidupan, yang ketiga fungsi al-inabah. Lalu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Lalu ada qiyas. Qiyas secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur suatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas diartikan sebagai penetapan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada suatu yang sudah ada ketentuannya. Selanjutnya ada hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf, akil baligh, atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi dibagi menjadi 3, perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Sekian video kali ini. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.